Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel BJ Bagas Januar, dan kali ini surat untuk penderita anxiety disorder and psikosomatis menuju ketenangan dan rileks. Sobat, kalau saat ini sobat sedang merasakan rasa cemas, bahkan sampai berkata di dalam hati, "Aduh, aku cemas sejak pagi, sampai sekarang belum reda cemasnya. Aku cemas dari siang, sampai sekarang belum reda juga. Aduh, ini mau malam, bergantian antara siang dan malam. Rasanya cemas kalau mau menghadapi malam." Ya, hal tersebut bagi penderita ansietas itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa, tetapi jangan dibiasakan. Para sobat, kecemasan para sobat sudah sekian lama, sekian waktu gitu ya, dan sudah berbagai cara diusahakan supaya kondisi pikiran kita tidak lagi mengalami kecemasan yang menyeluruh atau cemas yang berulang-ulang. Sudah pergi ke psikiater gitu ya, sudah konsultasi ke psikolog, sudah curhat dan minta solusi kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, para pendeta mungkin, para biksu bagi yang beragama Buddha sudah konsultasi bagaimana caranya. Tapi kok ya tetap gitu ya, tetap merasakan kecemasan. Gini para sobat, kita berbagi saja ya. Iya, jadi ketika orang itu cemas, rasa tubuhnya tidak nyaman, dadanya deg-degan, jantungnya berdetak kencang, kemudian matanya untuk melihat buram, kemudian tenaganya lemas, seperti tak berdaya, persendiannya kaku, bahkan ada yang pegal-pegal gitu. Bahkan sensasi dari kecemasan itu terasa ngeliyeng. Jadi kepala kita itu terasa tidak nyaman banget gitu. Geliyengan, mata kabur, mata blur, nafas engap, hidung terasa tersumbat di kedua lubangnya, persendian kaku, persendian pegal-pegal, dan masih banyak lagi sensasinya. Nah, para sobat, yang perlu diketahui, yang perlu kita sadari, bahwa sensasi-sensasi yang dirasakan itu berasal dari fungsi tubuh kita atau fungsi jaringan tubuh kita yang mengalami disfungsi. Jadi jangan mencari alasan itu. Sebab orang anxiety disorder and psikosomatis itu murni berasal dari mindset atau pikiran bawah sadar kita yang menilai bahwa tubuh kita mengalami disfungsi, padahal tidak. Yang perlu disadari oleh penderita anxiety disorder and psikosomatis adalah pikiran kita harus bisa ditenangkan. Mindset kita harus bisa dirubah dari mindset yang selalu berpikir negatif menjadi berpikir yang positif. Nah, para sobat, anxiety disorder itu bisa menimbulkan badan kita itu terasa panas dingin. Nah, kalau misal panas dingin itu berlangsung cukup lama, maka sebaiknya konsultasi ke dokter. Dokter umum tidak apa-apa. Ya, badannya demam. Kalau perlu konsultasi karena cemas misalnya, karena memang cemasnya tidak sembuh,
atau cemasnya itu masih dominan gitu. Nah, tetapi bahwa pikiran itu sangat dominan. Bahkan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi suatu kenyataan begitu cepat bagi penderitaan city disorder. Kita takut, nah, nanti terjadi apa-apa. Nah, takutnya beneran datang. Oleh karena itu kuncinya adalah bagaimana cara kita menenangkan diri. Kalau misalnya kita tidak bisa tidur misalnya, cemasnya tidak bisa tidur. Kalau cemasnya tidak bisa tidur, maka tentu saja disebabkan karena pikiran yang liar, pikiran yang susah untuk dijinakkan. Nah, bagaimana cara menjinakkannya? Sekali lagi, pikiran itu harus ditenangkan. Nah, cara menenangkannya itu ada banyak cara. Ada yang menggunakan meditasi. Ada yang menggunakan cara tafakur. Ada yang menggunakan cara self hipnoterapi. Mendengarkan afirmasi-afirmasi positif. Nah, kalau dengan cara yang seperti itu tetap kita susah tidur dan pikiran kita selalu liar, menambah kecemasan bertambah-tambah gitu, maka saran saya adalah ke psikiater. Tetapi ini adalah merupakan saran terakhir para sobat. Kalau bisa, kita memaksakan diri untuk bisa menenangkan diri dengan nafas, olah nafas maksudnya, dengan zikir bagi umat Islam gitu ya. Atau bagi umat Buddha itu bisa melakukan meditasi. Bisa meditasi metta, bisa meditasi bhavana, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menenangkan diri, supaya pikiran-pikiran kita itu tidak liar, berganti-ganti yang menakutkan gitu. Nah, demikian para sobat. Yakinlah bahwa rasa cemas itu akan sembuh. Tentu saja dengan kesabaran dan melakukan terapi-terapi yang tepat dan menghindari sesuatu yang bisa memicu kecemasan. Nah, kalau misalnya sesuatu yang dihindari itu tiba-tiba datang begitu saja, maka sadarilah bahwa kita memang sedang mengalami anxiety disorder and psychosomatis. Para sobat, saya selalu berdoa semoga saja para sobat lekas sehat. Tidak lagi ada cemas-cemas yang mendalam gitu ya. Ya, cemas wajar karena cemas itu adalah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tidak seperti sekarang, apa-apa dicemaskan. Karena dingin menjadi cemas, ya jangan. Kalau dingin menjadi cemas, yang kita lakukan ya kita menggunakan jaket. Kalau kita pusing sekali, kita bisa minum obat penghilang rasa pusing. Konsultasi ke dokter umum itu lebih baik. Kalau mata kita misalnya terasa lelah itu, kita pakai tetes mata dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa kita harus selalu dalam keadaan tenang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk para sobat semuanya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.